Denting jam dinding di ruang tengah terdengar seperti palu hakim yang menghitung mundur sisa hidupku, lambat namun menyiksa. Pukul 5 pagi. Seharusnya, ini adalah waktu di mana udara masih segar dan dunia masih menjanjikan kedamaian sebelum hiruk-pikuk dimulai. Namun bagiku, Dewi, pagi hari adalah awal dari medan perang tanpa senjata, sebuah arena di mana aku harus mengenakan baju zirah tak kasat mata untuk melindungi hati yang sudah terlalu sering tercabik. Aku berdiri di dapur yang dingin, jemariku gemetar pelan saat mengupas bawang merah. Aroma tajamnya menusuk hidung, membuat mataku berair. Setidaknya, jika nanti air mataku benar-benar tumpah, aku punya alasan logis untuk menyangkal kesedihan di hadapan mereka, hanya karena bawang, gumamku pada sunyi, melatih alibi yang sudah ratusan kali kumanfaatkan. Lantai marmer di rumah besar ini terasa membekukan telapak kakiku, seolah rumah ini sendiri menolak keberadaanku. Ini rumah mertuaku, istana Bu Ratna, dan aku hanyalah penumpang yang dianggap tidak tahu diri. Sike. Suara decakan lidah itu. Suara yang lebih menakutkan daripada Peter di Shang Bolong. Tubuhku menegang seketika, bahuku kaku. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang berdiri di ambang pintu dapur. Aura dominasi yang pekat langsung memenuhi ruangan, mengusir sisa kantuk yang mungkin masih menggelayut. Sudah jam segini, air panas untuk teh bapakmu belum juga tersedia di meja. Suara Bu Ratna terdengar serak, namun tajam setajam silet. Aku buru-buru membalikkan badan, menanduk sedikit sebagai tanda hormat yang tak pernah beliau hargai. Maaf, Bu. Airnya baru saja mendidih, sedang saya tuang ke teko. Bu Ratna melangkah masuk. Daster batik sutranya berdesir halus, kontras dengan kasar tatapannya yang menyapu seluruh dapur, mencari-cari kesalahan sekecil debu. Beliau berhenti tepat di depanku, matanya tidak menatap wajahku, melainkan turun, terpaku pada perutku yang rata di balik apron kumal ini. Tatapan itu selalu sama. Tatapan yang menilai, menghina, dan memvonis. Tatapan seorang pedagang yang merasa tertipu karena membeli barang rusak. 3 tahun, Dewi, ucapnya tiba-tiba. Nadanya rendah, tapi getarannya meremukkan tulang rusukku. 3 tahun kamu makan beras di rumah ini, tidur di kasur anak saya, menikmati fasilitas keluarga kami. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Tanganku mencengkeram erat pinggiran meja dapur di belakangku, mencari pegangan. Saya sedang berusaha, Bu. Kami sedang berusaha. Berusaha? Bu Ratna tertawa kecil, tawa yang kering dan hampa tanpa rasa humor sedikit pun. Ia melangkah mendekat, memaksaku mundur hingga pinggangku tertekan meja kompor yang dingin. Usaha apa? Kalau tanahnya tandus, mau disiram air emas sekalipun tidak akan tumbuh tunas, Dewi. Kamu sadar tidak sih, kalau kamu itu merugikan? Kata-kata itu, tanah tandas. Metafora kejam yang selalu ia lemparkan setiap kali suasana hatinya buruk. Pagi ini, tampaknya suasana hatinya sedang sangat buruk. Bayu itu anak laki-laki satu-satunya, lanjut Bu Ratna, kini jarinya menunjuk-nunjuk ke arah dadaku. Dia penerus marga. Dia butuh keturunan. Dan kamu? Kamu cuma bisa masak air dan mengupas bawang? Pembantu di rumah tetangga sebelah saja sudah hamil 2 kali selama bekerja di sana. Kamu? Apa fungsimu sebagai istri? Air mata yang sejak tadi kutahan dengan alasan bawang, kini mendesak keluar bukan karena pedih di mata, tapi karena nyeri yang tak tertahankan di ulu hati. Aku ingin berteriak. Aku ingin mengatakan bahwa aku juga minum obat-obatan herbal yang rasanya seperti racun setiap malam. Aku ingin mengatakan bahwa aku juga sujud di sepertiga malam sampai lututku memar, memohon pada Tuhan. Tapi di hadapan Bu Ratna, pembelaan diri adalah sebuah pembangkangan. Maafkan saya, Bu, cicitku, suara yang keluar nyaris tak terdengar. Hanya itu yang bisa kulakukan. Meminta maaf atas takdir yang bukan kuasaku. Maaf. Hanya itu yang keluar dari mulutmu, Bu Ratna mendengus kasar, lalu beralih mengambil toples gula dengan kasar hingga menimbulkan bunyi kelontang yang nyaring. Lihat Tante Siska, sepupu Bayu. Bulan depan mau syukuran 7 bulanan anak ketiga. Saya malu, Dewi. Kamu dengar tidak? Saya malu setiap arisan ditanya mana cucunya. Saya harus jawab apa? Menantu saya kakek? Menantu saya mandel? Kata itu akhirnya terucap. Mandel. Kata itu menggantung di udara, menyerap semua oksigen di dapur. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga remuk. Kakiku lemes. Pandanganku mengabur. Aku menatap lantai, melihat bayanganku sendiri yang tampak menyedihkan di pantulan marmer. Bu Ratna sepertinya puas melihat reaksiku yang hancur. Ia mengaduk tehnya dengan gerakan memutar yang agresif, sendok beradu dengan dinding gelas keramik menciptakan irama yang menyakitkan telinga.
Asal kamu tahu, ujarnya lagi, kali ini tanpa menatapku, seolah bicara pada tembok. Kesabaran saya ada batasnya. Laki-laki itu butuh pewaris, bukan cuma teman tidur. Kalau kamu memang tidak becus, harusnya kamu sadar diri. Jangan jadi benalu yang menempel terus pada anakku hanya karena dia terlalu baik untuk membuangmu. Setelah mengucapkan kalimat pamungkas itu, Bu Ratna melenggang pergi membawa nampan tehnya menuju ruang tengah, meninggalkan jejak parfum mahalnya yang bercampur dengan bau keputusasaan yang kini memenuhi dapur. Aku merasuk pelan ke lantai. Pertahanku jebol. Isak tangis yang kutahan meledak dalam kebisuan. Aku membekap mulutku sendiri dengan telapak tangan agar suaranya tidak terdengar sampai ke lantai atas, tempat Bayu masih tertidur lelap. Di sana, di lantai dapur yang dingin, aku memukul pelan perutku sendiri. Astres, kenapa? Tanyaku dalam hati. Kenapa kamu kosong? Kenapa kamu tidak bisa melakukan satu hal sederhana yang bisa dilakukan miliaran wanita lain di dunia ini? Setiap sudut rumah ini terasa seperti penjara. Foto-foto keluarga besar yang terpajang di ruang tamu seolah menertawakanku dengan senyum bahagia mereka yang menggendong bayi-bayi mungil. Hiasan keramik di lemari kaca, gorden mewah yang menjuntai, semuanya terasa asing dan memusuhi. Aku merasa kerdil. Aku merasa gagal menjadi wanita, gagal menjadi istri, dan yang paling menyakitkan, gagal menjadi manusia yang dihargai. Aku menarik napas panjang, mencoba menghentikan getaran di tubuhku. Aku harus bangkit. Aku harus menyelesaikan masakan ini sebelum Bayu bangun. Aku tidak boleh terlihat lemah di depan suamiku. Bayu adalah satu-satunya harapanku, satu-satunya orang yang selama ini diam saat ibunya mencaciku, namun aku meyakinkan diriku bahwa diamnya Bayu adalah bentuk kesabarannya, bukan persetujuannya. Dengan sisa tenaga yang ada, aku berdiri, menyeka air mata dengan lengan daster. Aku kembali menyalakan kompor. Api biru menyala, membakar wajan, sama seperti kata-kata Bu Ratna yang membakar habis harga diriku pagi ini. Aku mengaduk nasi di penggorengan, tapi pikiranku melayang jauh, terjebak dalam labirin ketakutan. Sampai kapan aku kuat? Sampai kapan aku harus menelan hinaan ini setiap kali matahari terbit? Di luar jendela, langit mulai terang, tapi bagiku, hidupku sedang merangkak menuju kegelapan yang paling pekat. Dan aku sendirian. Benar-benar sendirian di bawah bayang-bayang cacian yang tak berujung ini. Malam itu, udara di dalam kamar tidur kami terasa jauh lebih dingin dari biasanya, sebuah kebekuan yang tidak berasal dari pendingin ruangan, melainkan dari jarak yang terbentang di antara dua tubuh yang berbagi ranjang yang sama. Aku berbaring miring, menatap punggung suamiku, Bayu, yang memunggungiku. Tarikan napasnya terdengar teratur, namun aku tahu dia belum tidur. Otot-otot di bahunya menegang, sebuah bahasa tubuh yang kini mulai kuhafal sebagai tanda penolakan. Mas, panggilku lirih, suaraku hampir tenggelam oleh deru hujan yang mulai turun di luar jendela. Tanganku bergerak ragu-ragu, mencoba menyentuh lengan kekarnya yang dulu selalu menjadi tempatku bersandar. Ujung jariku baru saja menyentuh kulitnya ketika ia menyentakkan bahunya kasar, menepis sentuhanku seolah-olah tanganku adalah bara api yang membakar. Jangan ganggu aku, Wai. Aku lelah, sahutnya ketus tanpa menoleh sedikit pun. Nada suaranya datar, tanpa emosi, namun tajam bagai sembilu yang mengiris perih di ulu hati. Aku menarik tanganku kembali, mendekapnya di dada sendiri. Aku hanya ingin bertanya, Mas, tadi ibu bicara apa saja padamu di ruang tengah? Sepertinya, beliau marah lagi. Hening sejenak. Hanya suara detak jam dinding yang mengisi kekosongan mencekam itu. Lalu, Bayu menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang syarat dengan kekesalan yang tertahan. Ia akhirnya membalikkan badan, namun matanya tidak menatapku dengan kehangatan cinta seperti dulu. Tatapan itu kini asing, dipenuhi kilatan amarah dan kekecewaan yang tak pernah kuduga akan kutemukan di mata pria yang telah berjanji sehidup semati denganku. Ibu benar, Dewi, ucapnya, kalimat itu meluncur begitu saja, menghantam kesadaranku. Jantungku serasa berhenti berdetak sesaat. Benar soal apa, Mas? Tanyaku dengan suara bergetar, meski jauh di lubuk hati, aku sudah tahu arah pembicaraan ini. Bayu bangun dari posisi tidurnya, duduk di tepi ranjang sambil mengusap wajahnya kasar. Ia tidak menatapku, melainkan menatap kegelapan di sudut kamar. Soal kita. Soal kamu. Sudah 4 tahun, Wai. 4 tahun aku menunggu, menahan telinga dari gunjingan tetangga, menahan malu di depan teman-teman kantorku yang semuanya sudah sibuk pamer foto anak-anak mereka di grup WhatsApp. Sementara aku pulang ke rumah yang sepi. Air mataku mulai menggenang, memburamkan pandanganku pada sosoknya yang duduk membungkuk. Mas, kita kan sudah berusaha.
Dokter bilang kita hanya perlu bersabar dan terus mencoba. Kenapa kamu bicara seolah-olah ini semua salahku? Lalu salah siapa lagi? Bayu tiba-tiba membentak, suaranya menggelegar memantul di dinding kamar yang sempit. Ia menoleh padaku, wajahnya memerah padam. Aku laki-laki sehat, Dewi. Di keluargaku, tidak ada sejarah sulit punya anak. Kakakku punya 3 anak, adikku baru saja melahirkan lagi. Hanya aku yang terjebak dengan istri yang... Ia menggantung kalimatnya, tapi kata yang tak terucap itu jauh lebih menyakitkan daripada jika ia meneriakannya. Asterisk Mandel. Kata itu melayang di udara, tak kasat mata namun mencekik leherku. Mas, Aisaku Peka. Tega kamu bicara begitu? Bukankah dulu kamu bilang kita akan hadapi ini bersama? Bukankah kamu yang bilang anak itu rezeki Tuhan, bukan sekadar hasil biologis? Bayu berdiri, mondar-mandir di depan lemari pakaian dengan gelisah. Itu dulu, why? Dulu aku masih punya harapan. Tapi setiap hari ibu mengingatkanku. Setiap hari ibu bilang kalau aku bodoh mempertahankan pohon yang tidak berbuah. Awalnya aku membela kamu, tapi lama-kelamaan, aku sadar ibu ada benarnya. Ia berhenti melangkah, lalu menatapku dengan tatapan yang membuat darahku membeku. Bukan tatapan benci, melainkan tatapan lelah dan menyerah, jenis tatapan yang menandakan bahwa cintanya telah terkikis habis oleh hasutan. Aku butuh penerus, Dewi. Aku anak laki-laki tertua. Ibu butuh cucu dari darah dagingku, lanjutnya, suaranya merendah namun penuh penekanan yang mengerikan. Dan sepertinya, rahimmu memang tidak diciptakan untuk itu. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang meremas dadaku hingga remuk. Aku bangkit dari tempat tidur, mengabaikan rasa dingin lantai keramik yang menusuk telapak kakiku, dan mendekatinya. Aku mencoba meraih tangannya, sebuah usaha putus asa untuk mengembalikan koneksi kami yang terputus. Mas Bayu, tolong, jangan biarkan omongan ibu meracuni pikiranmu. Kita bisa periksa ke dokter lain, kita bisa coba program bayi tabung, kita bisa ikhtiar lain. Jangan vonis aku seperti ini, pintaku, air mata kini mengalir deras membasahi pipi. Bayu menatap tanganku yang menggenggam tangannya, lalu perlahan namun pasti, ia melepaskan genggamanku. Ia tidak menghempaskannya kasar seperti tadi, tapi pelepasan yang perlahan ini justru terasa lebih menyakitkan. Itu adalah pelepasan yang penuh kesadaran. Sebuah penolakan mutlak. Uang dari mana untuk bayi tabung? Gajiku habis untuk kebutuhan rumah tangga dan jatah bulanan ibu. Kamu sendiri kan tidak bekerja, cuma di rumah, sindirnya tajam. Lagi pula, ibu bilang itu percuma. Kalau tanahnya tandus, disiram air sebanyak apapun tidak akan tumbuh tanaman. Kata-kata itu, metafora kejam yang pasti berasal dari mulut Bu Ratna, kini keluar fasih dari bibir suamiku sendiri. Aku mundur selangkah, menatap Bayu seolah ia adalah orang asing. Pria yang dulu melindungiku dari cipratan air hujan, kini justru menjadi badai yang menenggelamkanku. Jadi, kamu menyesal menikah denganku, Mas? Tanyaku lirih, sebuah pertanyaan yang jawabannya sangat kutakuti. Bayu terdiam lama. Ia memalingkan wajahnya ke arah jendela yang basah oleh hujan. Keheningan itu merayap masuk ke dalam tulang sumsumku, membunuh sisa-sisa harapan yang masih kupeluk erat. Aku tidak tahu, why, jawabnya akhirnya, tanpa menoleh. Yang aku tahu, aku tidak bahagia. Rumah ini terasa seperti neraka. Setiap pulang kerja, yang kudengar hanya keluhan ibu tentang kamu, dan wajahmu yang selalu murung membuatku makin stres. Aku butuh ketenangan. Aku butuh kebahagiaan yang wajar dimiliki seorang suami. Dan kebahagiaan itu adalah anak, potongku. Iya, sergahnya cepat. Anak adalah bukti kesempurnaan rumah tangga. Tanpa itu, kita hanya 2 orang asing yang menua bersama tanpa tujuan. Ia kemudian melangkah menuju pintu kamar. Mau kemana, Mas? Ini sudah larut malam, tanyaku panik. Aku mau tidur di kamar tamu. Atau di sofa. Di mana saja asal tidak di sini, jawabnya dingin sambil memutar gagang pintu. Melihatmu, membuatku teringat pada kegagalanku. Pintu kamar terbanting menutup, meninggalkan gema suara yang memantul di kesunyian malam. Aku berdiri mematung di tengah kamar, dikelilingi oleh bayang-bayang perabot yang menjadi saksi bisu runtuhnya duniaku. Aroma parfum Bayu masih tertinggal samar di udara, bercampur dengan bau hujan yang lembab, menciptakan aroma kesedihan yang pekat. Kakiku lemas. Aku merosot duduk di lantai yang dingin, memeluk lututku sendiri. Suara hujan di luar semakin deras, seolah langit turut menangis meratapi nasibku. Malam ini, aku menyadari satu hal yang paling menakutkan, aku sendirian. Benteng pertahanan terakhirku telah runtuh. Bayu, yang kuharapkan menjadi tameng dari kekejaman ibunya, kini justru telah bergabung menjadi pasukan yang menyerangku.
Ia tidak lagi melihatku sebagai Dewi, wanita yang dicintainya, melainkan sebagai sebuah barang rusak yang menghambat kebahagiaannya. Pengkhianatan ini tidak berupa perselingkuhan dengan wanita lain, tidak ada noda lipstik atau bau parfum asing di kemejanya. Namun, pengkhianatan ini terasa jauh lebih menyakitkan. Ia mengkhianati janji suci kami untuk saling menguatkan. Ia memilih untuk percaya pada racun kata-kata ibunya daripada ketulusan istrinya sendiri. Aku merangkak naik kembali ke atas ranjang yang kini terasa sangat luas dan kosong. Kupeluk bantal bekas kepalanya, mencoba mencari sisa kehangatan yang mungkin tertinggal, namun yang kutemukan hanyalah dingin. Di balik pintu yang tertutup itu, aku tahu Bu Ratna pasti sedang tersenyum puas di kamarnya, mengetahui bahwa benih kebencian yang ia tanam akhirnya telah berbuah di hati putranya. Dan aku, Dewi, hanyalah korban yang tinggal menunggu waktu untuk dieksekusi dari kehidupan mereka. Malam itu, aku menangis tanpa suara hingga mataku bengkak, menyadari bahwa fajar esok hari mungkin tidak akan membawa matahari, melainkan badai yang lebih besar. Bunyi brak yang keras menggema, memecah keheningan malam yang seharusnya damai. Itu adalah bunyi koper plastik lamaku yang menghantam lantai keramik. Koper berwarna merah kusam itu tergelincir beberapa meter hingga menabrak kaki kursi kayu jati di ruang tamu. Aku tersentak hebat, jantungku serasa berhenti berdetak sesaat melihat barang-barang pribadiku yang sedikit itu diperlakukan layaknya sampah. Napas Ibu Ratna terdengar memburu, seolah-olah keberadaanku di ruangan yang sama dengannya menyedot seluruh jatah oksigennya. Wajahnya merah padam, dihiasi urat-urat leher yang menonjol karena amarah yang meledak-ledak. Ia berdiri berkacak pinggang, menatapku dengan sorot mata yang penuh dengan kebencian murni, tatapan yang selama ini ia coba sembunyikan di balik senyum palsu di depan tetangga, namun kini ia telanjangi tanpa sisa. "Angkat kakimu sekarang juga, wanita mandul," teriaknya. Suaranya melengking tinggi, menusuk gendang telingaku, lebih tajam dari irisan sembilu. Sudah cukup 3 tahun aku bersabar menahan malu. 3 tahun aku membuang uang memberi makan benalu yang bahkan tidak bisa memberiku satu cucu pun. Apa gunanya punya menantu kalau rahimnya kering kerontang seperti gurun pasir? Kata-kata itu bukan lagi sekadar hinaan, itu adalah vonis mati bagi harga diriku. Aku tidak membalas bentakan itu. Lidahku keluh, tertahan oleh rasa perih yang menggumpal di tenggorokan. Mataku, yang sudah basah dan memanas, beralih mencari sosok lain di ruangan itu. Sosok yang seharusnya menjadi tamengku. Bayu, suamiku. Lelaki yang dulu berjanji di depan penggilu untuk melindungiku dalam suka dan duka, kini duduk di sofa kulit berwarna coklat tua, sofa yang kami beli dengan tabungan gajiku selama 6 bulan. Ia duduk menunduk, kedua sikunya bertumpu pada lutut, dan tangannya menangkup wajah. Ia tidak berani menatapku. "Mas," panggilku lirih. Suaraku bergetar hebat, terdengar menyedihkan bahkan di telingaku sendiri. Aku melangkah pelan mendekatinya, mengabaikan tatapan berapi-api Ibu Ratna. "Mas Bayu, kamu diam saja. Kamu membiarkan ibu melempar barang-barangku? Kamu membiarkan istrimu dihina sekejam ini?" Hening. Hanya ada suara detak jam dinding yang terasa begitu lambat dan menyiksa, seirama dengan detak jantungku yang kian melemah karena takut. Di luar, langit mulai bergemuruh. Kilatan petir menyambar sekilas, memberi penerangan dramatis pada wajah Bayu yang akhirnya perlahan terangkat. Aku berharap melihat penyesalan di sana. Aku berharap melihat sisa-sisa cinta yang dulu begitu membara. Namun, yang kutemukan hanyalah kehampaan. Tatapannya dingin, kosong, dan asing. Itu bukan mata lelaki yang pernah membawakanku bubur saat aku sakit. Itu adalah mata seorang pengecut yang telah memilih kubunya. Bayu menghela napas panjang, lalu berdiri. Ia tidak mendekat untuk memelukku, melainkan mundur selangkah mendekati ibunya. Bahasa tubuh itu lebih menyakitkan daripada tamparan fisik manapun. "Why," ucapnya. Suaranya datar, tanpa emosi. "Apa yang dikatakan ibu benar? Kita tidak bisa terus begini." Kakiku lemas. Aku harus berpegangan pada sandaran kursi agar tidak rubuh ke lantai. "Tidak bisa terus begini bagaimana, Mas? Kita sudah periksa ke dokter bilang ada harapan. Kita hanya perlu bersabar dan..." "Sabar sampai kapan?" potong Bayu dengan nada tinggi yang baru kali ini ia gunakan padaku. Wajahnya kini menunjukkan kejengkelan. "Teman-temanku anaknya sudah masuk TK. Sepupu-sepupuku sudah menimang bayi kedua. Sedangkan aku? Aku pulang ke rumah yang sepi. Aku butuh keturunan, Dewi. Aku butuh penerus nama keluarga." "Jadi hanya karena itu?" tanyaku. Air mata akhirnya tumpah membasahi pipi, mengalir deras tanpa bisa kubendung lagi. "Hanya karena anak yang belum dititipkan Tuhan, kamu melupakan semua pengabdianku?" Aku bangun sebelum subuh menyiapkan keperluanmu,
Aku bekerja lembur membantu cicilan rumah ini, aku merawat ibumu saat sakit, semua itu tidak ada artinya. Ibu Ratna mendengus kasar, lalu meludah ke lantai, tepat di dekat kakiku. Halah, drama. Jangan mengungkit-ungkit hal remeh. Tugas istri memang melayani suami. Itu kewajiban, bukan prestasi. Dan soal cicilan rumah, Ibu Ratna tersenyum sinis, sebuah senyuman yang membuat bulu kuduku meremang. Rumah ini sertifikatnya atas nama Bayu. Semua perabotan dibeli pakai uang anakku. Kamu cuma numpang hidup. Itu tidak benar, Bu. Aku mencoba membela diri, meski tahu percuma. Uang jahitanku, tabunganku. Mana buktinya? Tantang Ibu Ratna. Ada kwitansinya? Tidak ada, kan? Dasar wanita licik, mau mengaku-ngaku harta orang. Aku menatap Bayu lagi, memohon pembelaan terakhir. Mas, kamu tahu kan? Kamu tahu aku ikut membayar uang muka rumah ini. Kamu tahu, Bayu membuang muka. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sepertinya sudah disiapkan sejak lama. Ia melemparkan amplop itu ke meja tamu. Aku tidak mau berdebat soal harta gono gini, Dewi. Aku mau ini selesai cepat dan bersih, ucap Bayu dingin. Malam ini juga, di hadapan ibu sebagai saksi, aku menjatuhkan talak padamu. Aku menceraikanmu, Dewi. Dunia rasanya runtuh. Langit-langit rumah seakan ambruk menimpa kepalaku. Talak, kata yang paling kutakuti, kini terucap begitu mudah dari bibir lelaki yang kucintai. Kenapa, Mas? Apa sebetulnya aku, Baiseku? Karena aku mau menikah lagi, jawab Bayu lugas, tanpa keraguan sedikitpun. Kalimat itu menghantam dadaku lebih keras dari palu godam. Ibu sudah mengenalkan calon yang jauh lebih baik. Gadis muda, subur, dari keluarga terpandang. Dia pasti bisa memberiku anak dalam setahun. Bukan sepertimu, tanah tandus yang tidak berguna. Rasa sakit itu berubah menjadi mati rasa. Hatiku yang tadinya retak, kini hancur menjadi debu. Tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Harga diriku sudah diinjak-injak hingga rata dengan tanah. Pergi sekarang, perintah Ibu Ratna sambil menunjuk pintu. Bawa kopermu itu. Jangan bawa apa-apa lagi selain baju yang menempel di badanmu. Aku mengusap air mata dengan punggung tangan. Dengan sisa tenaga yang ada, aku mencoba meraih tas kerjaku yang tergeletak di meja samping. Di sana ada dompet dan ponselku. Eits! Tangan keriput namun kuat milik Ibu Ratna menyambar tas itu lebih dulu. Ia membongkar isinya dengan kasar. Dompet ini beli pakai uang Bayu, kan? Ponsel ini juga hadiah ulang tahun dari Bayu tahun lalu. Tinggal. Tapi Bu, KTP saya, uang pegangan saya ada di situ. Aku tidak peduli. Anggap saja itu ganti rugi makan dan minummu selama numpang di sini. Ibu Ratna melempar tas kosong itu ke arahku. Pergi. Atau kupanggil satpam kompleks untuk menyeretmu. Aku menatap Bayu untuk terakhir kalinya. Ia sudah duduk kembali, memijat pelipisnya, seolah-olah pengusiran istrinya hanyalah gangguan kecil di malam harinya yang berharga. Ia sama sekali tidak peduli aku akan tidur di mana, makan apa, atau bagaimana nasibku di luar sana. Baiklah. Aku menegakkan panggangku yang rapuh. Aku mengambil koper plastik kosong itu, karena isinya pun sudah diklaim milik mereka. Aku berjalan menuju pintu utama. Langkahku berat, seolah ada rantai besi yang membelenggu kakiku. Saat aku membuka pintu, angin malam yang kencang langsung menampar wajahku. Hujan deras telah turun, mengubah halaman depan menjadi kubangan air. Tanpa payung, tanpa jaket, hanya mengenakan daster rumahan yang tipis dan sepasang sandal jepit usang, aku melangkah keluar. Blam! Pintu kayu jati itu dibanting keras di belakang punggungku. Bunyi kunci diputar 2 kali terdengar jelas di antara suara hujan. Bunyi itu adalah simbol final dari terputusnya ikatan suci yang pernah kami miliki. Air hujan seketika membasahi tubuhku, meresap ke dalam serat kain, membuatku menggigil kedinginan. Tapi anehnya, dinginnya air hujan ini tidak sebanding dengan dinginnya perlakuan orang-orang yang selama ini kusebut keluarga di dalam rumah yang hangat itu. Air mata kembali menggelar, kini bercampur dengan air hujan, menyamarkan tanggisku yang peka dalam kesunyian jalan. Aku berjalan tertatih menyusuri jalan aspal kompleks perumahan yang sepi. Lampu-lampu jalan yang temaram membiaskan bayanganku yang sendirian. Tidak ada uang sepeser pun di saku. Tidak ada ponsel untuk menghubungi siapapun, lagi pula, aku yatim piatu, tidak ada tempat untuk mengadu. Malam ini, aku resmi menjadi gelandangan. Diusir tanpa harta, hanya membawa luka yang menganga lebar. Setiap langkah yang kuambil menjauhi rumah itu terasa menyakitkan, namun di saat yang sama, ada setitik api kecil yang mulai menyala di dalam dadaku. API Cameron.
API Dandam? Bukan Dandam. Ini adalah api pembuktian. Di bawah guyuran hujan yang seolah ingin membersihkan diriku dari jejak-jejak masa lalu yang pahit, aku bersumpah dalam hati. Lihat saja, Mas Bayu, Ibu Ratna. Hari ini kalian membuangku seperti sampah. Kalian menginjak harga diriku karena aku miskin dan kalian anggap tak berguna. Tapi ingat malam ini. Ingatlah saat kalian menutup pintu itu. Karena suatu hari nanti, aku akan berdiri jauh lebih tinggi dari kalian. Aku akan membuktikan bahwa tanah tandus ini bisa menumbuhkan hutan belantara kesuksesan yang tak pernah bisa kalian bayangkan. Aku mempercepat langkahku, menembus pekatnya malam, meninggalkan rumah neraka itu di belakangku selamanya. Aku tidak menoleh lagi. Tidak akan pernah. Denting jarum jam di dinding marmer ruang kerjaku terdengar begitu ritmis, seolah menjadi detak jantung baru bagi kehidupan yang telah kubangun dari puing-puing kehancuran. 4 tahun. 48 bulan yang penuh dengan keringat, air mata yang diseka diam-diam di kamar mandi kantor, dan malam-malam panjang di mana aku berteman dengan tumpukan berkas alih-alih kehangatan selimut. Aku berdiri di depan jendela kaca besar yang menampakkan panorama Jakarta dari lantai 30. Di bawah sana, kemacetan tampak seperti aliran sungai cahaya yang tak putus-putus. Di tanganku, secangkir Earl Grey tea hangat mengepulkan aroma bergamot yang menenangkan. Jas buatan desainer yang membalut tubuhku terasa pas, kainnya yang halus seakan menjadi baju zirah yang melindungiku dari dunia yang pernah begitu kejam. Dulu, aku adalah wanita yang memohon-mohon di kaki suami untuk tidak diceraikan. Dulu, aku adalah menantu yang menunduk takut setiap kali Ibu Ratna berdeham. Tapi pantulan samar di kaca jendela itu menunjukkan sosok yang berbeda. Tatapan mataku kini tajam, tulang pipiku lebih tegas, dan postur tubuhku tegak penuh percaya diri. Aku adalah Dewi, direktur pemasaran di salah satu perusahaan multinasional terbesar di negeri ini. Jabatan yang kurebut dengan mencurahkan seluruh waras dan tenagaku, semata-mata untuk membuktikan bahwa aku berharga. Suara ketukan halus di pintu membuyarkan lamunanku. Siska, asisten pribadiku, masuk dengan langkah hati-hati. Maaf mengganggu, Bu Dewi. Ada tamu di lobi. Mbak Rini, teman lama ibu, ucap Siska sopan. Aku tersenyum tipis. Rini, satu-satunya tetangga di kompleks perumahan lamaku yang masih peduli padaku saat aku diusir bagai kucing kurap waktu itu. Aku memintanya naik. 5 menit kemudian, Rini duduk di sofa kulit ruanganku. Matanya menyapu sekeliling ruangan yang didominasi warna krem dan emas itu dengan takjub. Ia tampak sungkan, meremas tas tangannya yang sudah agak mengelupas. Ya ampun, why, atau harus kupanggil Ibu Direktur sekarang? Canda Rini, meski nada suaranya terdengar canggung. Aku tertawa renyah, berjalan mendekat dan duduk di sebelahnya, meletakkan tanganku di atas tangannya yang dingin. Panggil Dewi saja, Rin. Seperti dulu. Jabatan ini cuma tempelan di kartu nama. Apa kabar kamu? Rini menghela napas panjang, wajahnya yang lelah sedikit rileks. Aku baik, why? Anak-anak sehat. Cuma ya, biasa, urusan dapur. Ia terdiam sejenak, matanya menatapku lekat-lekat, ada keraguan yang menggantung di sana. Sebenarnya, aku datang ke sini karena ada sesuatu yang rasanya kamu harus tahu. Meski aku ragu apa kamu masih peduli atau tidak. Jantungku berdesir-pelen. Aku tahu persis kemana arah pembicaraan ini. Selama 4 tahun ini, aku menutup telinga rapat-rapat. Aku memblokir semua nomor, menghapus semua jejak digital yang menghubungkanku dengan masa lalu. Tapi hari ini, entah mengapa, rasa penasaran itu menyelinap masuk. Tentang Bayu, tanyaku datar. Tidak ada getar kesedihan, hanya rasa ingin tahu yang dingin. Rini mengangguk pelan. Ia menyeruput teh yang disajikan Siska sebelum mulai bercerita. Kompleks lagi heboh, why? Sudah berbulan-bulan ini jadi omongan. Kenapa? Istri barunya sudah melahirkan cucu emas yang didambakan Ibu Ratna, tanyaku sinis. Ada rasa pahit di ujung lidahku saat mengucapkan nama itu. Rini menggeleng kuat-kuat, matanya membelalak. Justru itu, why? Itu dia karmanya. Istri barunya siapa namanya? Marnie? Ah, bukan, Melati. Ya, Melati. Dia ternyata, aduh, bagaimana bilangnya ya? Dia ternyata penipu ulung. Aku menegakkan punggung, alis kiriku terangkat. Penipu bagaimana? Ingatkan gimana Ibu Ratna memuja-muja Melati waktu awal nikah? Katanya dia masih muda, subur, dari keluarga kaya? Rini mencondongkan tubuhnya, suaranya merendah seolah takut dinding kantorku punya telinga. Ternyata semua bohong. Keluarganya Lily Tan hadong di mana-mana. Dan soal keturunan? Sampai detik ini, 4 tahun mereka menikah,
belum ada tanda-tanda hamil sama sekali. Malah, dengar-dengar dari pembantu mereka yang sering curhat ke aku, dokter bilang ada masalah di pihak Bayu, bukan perempuannya. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Aku tertegun. Masalah di pihak Bayu, alangku, memastikan pandangaranku tidak salah. Iya, why? Oligospermia atau apa gitu istilahnya. Jadi selama ini kamu dituduh mandul, dihina, diinjak-injak, padahal masalahnya ada di Bayu. Sebuah tawa getir lolos dari bibirku. Tawa yang terasa hampa namun melegakan. Bertahun-tahun aku menyalahkan rahimku sendiri, bertahun-tahun aku merasa sebagai wanita yang cacat. Ternyata, vonis itu salah alamat. Terus, bagaimana keadaan mereka sekarang? Tanyaku, kali ini dengan nada yang lebih menuntut. Aku ingin mendengar semuanya. Aku berhak mendengar semuanya. Rini menghela napas prihatin, meski aku bisa menangkap kilatan kepuasan di matanya, kepuasan seorang teman yang melihat keadilan ditegakkan. Hanker, why? Hanker Leber. Melati itu, dia bukan wanita penurut sepertimu. Dia boros setengah mati. Tabungan Bayu habis dikuras untuk gaya hidupnya. Ibu Ratna? Dia sekarang kurus kering, why? Darah tingginya sering kumat. Kenapa? Karena dia makan hati setiap hari, lanjut Rini berapi-api. Melati nggak mau ngurus rumah. Ibu Ratna yang dulu ngeratu, yang nyuruh-nyuruh kamu seenaknya, sekarang malah jadi babu di rumah sendiri. Dia yang masak, dia yang nyuci. Kalau masakan nggak enak, Melati nggak segan-segan banting piring. Dan Bayu nggak bisa apa-apa karena dia takut ditinggal lagi. Dia takut malu sama tetangga kalau cerai 2 kali. Aku bersandar pada sofa, menyerap setiap kata yang keluar dari mulut Rini. Gambaran Ibu Ratna yang angkuh, yang dulu melempar tasku ke halaman rumah, kini terbayang sedang mencuci piring dengan tangan gemetar. Gambaran Bayu yang dulu menatapku dengan jijik, kini terbayang sedang menunduk tak berdaya di hadapan istri barunya. Kemarin, Rini ragu sejenak, lalu melanjutkan, kemarin aku lihat mobil Honda Jazz kesayangan Bayu ditarik leasing. Tetangga satu kompleks nontonin semua. Ibu Ratna nangis-nangis di pagar, tapi Bayu cuma diam di teras, ngerokok dengan tatapan kosong. Mereka bangkrut, why? Usaha percetakan Bayu juga gulung tikar karena modalnya dipakai Melati buat usaha butik yang gagal total. Aku memejamkan mata. Rasa hangat menjalar di dadaku. Ini bukan rasa bahagia di atas penderitaan orang lain. Ini adalah rasa validasi. Bahwa Tuhan tidak tidur. Bahwa air mata yang kutumpahkan di sajadah setiap sepertiga malam dulu, akhirnya didengar oleh langit. Terima kasih sudah memberitahuku, Rin. Ucapku pelan setelah keheningan panjang menyelimuti kami. Rini menepuk punggung tanganku. Kamu menang, why? Tanpa perlu balas dendam, kamu menang telak. Lihat kamu sekarang. Cantik, kaya, sukses. Mereka membesak dalam kezambangan mereka sendiri. Setelah Rini pulang, aku tidak bisa langsung kembali bekerja. Pikiranku melayang ke masa lalu, namun kali ini tanpa rasa sakit yang menyayat. Luka itu telah menjadi parut yang memperkuat kulitku. Aku mengambil ponselku, melihat jadwal hari ini. Kosong setelah jam 3 sore. Tiba-tiba, aku merasa perlu merayakan sesuatu. Bukan merayakan kehancuran mereka, tapi merayakan kebebasanku. Merayakan fakta bahwa aku tidak mandul, bahwa aku tidak cacat, dan bahwa aku berhasil keluar dari neraka itu tepat pada waktunya. Aku menekan tombol intercom. Siska, tolong siapkan mobil. Saya mau keluar sebentar. Baik, Bu. Kemana tujuannya? Grand Indonesia. Saya mau beli tas baru, jawabku singkat. Aku meraih tas branded di meja, mematut diri sekali lagi di cermin besar dekat pintu. Wanita di cermin itu tersenyum, senyum misterius yang menyimpan ribuan rahasia kemenangan. 4 tahun lalu, aku pergi hanya dengan baju di badan. Hari ini, aku bisa membeli satu toko seisinya jika aku mau. Langkah kakiku bergema mantap di lorong kantor saat aku berjalan menuju lift. Bayangan tentang Bayu dan Ibu Ratna yang hidup dalam penderitaan membuat langkahku semakin ringan. Ada rasa ironi yang begitu kental, mereka membuang berlian demi memungut kerikil yang mereka kira permata, dan sekarang kerikil itu melukai tangan mereka sendiri hingga berdarah-darah. Saat pintu lift tertutup dan membawaku turun ke lobi, aku membiarkan diriku membayangkan skenario yang mungkin terjadi jika kami bertemu. Apakah mereka akan mengenaliku? Dengan rambut yang kini kupotong bob sebahu dan riasan elegan ini, apakah mereka masih melihat Dewi si Upik Abu? Ataukah mereka akan melihat Dewi sang wanita karir yang tak tersentuh? Mesin mobil sedan Eropaku menderu halus saat Pak Asep, sopir pribadiku, membukakan pintu. Aroma kulit jok yang mewah menyambutku.
AC mobil langsung menyejukkan kulitku dari panasnya udara Jakarta yang menyengat di luar lobi. Ke Grand Indonesia ya, Pak? Lewat jalan biasa saja, perintahku. Siap, Bu Dewi, jawab Pak Asep sopan. Di dalam perjalanan, aku menatap jalanan yang padat merayap. Di luar sana, di suatu tempat di sudut kota yang kumuh ini, Bayu dan ibunya sedang menuai apa yang mereka tanam. Sementara aku sedang menuju puncak, menikmati setiap detik dari takdir yang berbeda yang telah Tuhan tuliskan ulang untukku. Mobil meluncur membelah jalanan protokol. Gedung-gedung pencakar langit berlarian di balik jendela, seolah menjadi saksi bisu perjalanan transformasiku. Aku tidak tahu apa yang menungguku di pusat perbelanjaan itu nanti. Firasatku mengatakan akan ada kejutan. Namun apapun itu, aku siap. Aku bukan lagi Dewi yang rapuh. Aku adalah badai yang telah tenang, namun siap menghanyutkan siapa saja yang berani meremehkanku lagi. Hawa dingin dari pendingin udara mobil menyentuh kulitku yang terbalut blazer sutra, menciptakan kontras yang tajam dengan terik matahari Jakarta di luar sana. Aku melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tanganku, sebuah penunjuk waktu bermerek Swiss yang harganya setara dengan biaya hidup mantan keluargaku selama 5 tahun. Mobil sedan mewahku meluncur perlahan memasuki area drop-off lobi utama sebuah pusat perbelanjaan paling elit di ibu kota. Nanti saya jemput di lobi timur ya, Bu Dewi, tanya Pak Ujang, sopir pribadiku, sambil menatapku lewat spion tengah dengan penuh hormat. Ya, Pak. Mungkin sekitar 2 jam lagi. Saya harus mengecek butik sebentar sebelum bertemu klien, jawabku tenang. Suaraku terdengar berbeda sekarang, lebih berat, lebih mantap, tanpa getar keraguan yang dulu selalu menghiasi setiap kalimatku saat berbicara dengan Bayu atau ibunya. Pak Ujang segera keluar dan membukakan pintu untukku. Saat kakiku yang dibalut stiletto merah marun menapak ke aspal lobi, aku merasakan sensasi yang sulit dilukiskan. Bukan sekadar kebanggaan, melainkan sebuah pembuktian eksistensi. Bunyi klak dari tumit sepatuku terdengar tegas saat aku menegakkan punggung, membiarkan tas tangan desainerku menggantung elegan di lengan. Aku merapikan sedikit rambutku yang kini tertata sempurna, hitam berkilau dan tergerai indah, jauh berbeda dengan rambut kusam yang dulu selalu diikat asal-asalan saat aku sibuk mengurus rumah tangga sendirian. Namun, langkahku terhenti sejenak, bukan karena keraguan, melainkan karena sebuah pemandangan yang menarik perhatianku di dekat pilar besar lobi. Ada keributan kecil di sana, suara-suara yang nadanya begitu familiar di telingaku, suara yang dulu menjadi mimpi buruk di setiap malamku. Di sana, di tengah hiruk-pikuk orang-orang berpenampilan necis yang berlalu lalang, berdiri 2 sosok yang tampak lusuh dan lelah. Seorang pria dengan kemeja yang warnanya mulai memudar dan celana bahan yang terlihat kedodoran, serta seorang wanita tua yang mengenakan daster rumahan yang ditutupi kardigan tipis yang sudah berbulu. Bayu dan Ibu Ratna. Duniaku seakan melambat. Jarak kami hanya sekitar 10 meter, namun rasanya seperti terpisah 2 dimensi kehidupan yang berbeda. Aku berdiri di bawah naungan kemewahan dan kesuksesan, sementara mereka berdiri di pinggir trotoar, tampak sedang berdebat dengan wajah masam. Aku tidak langsung berjalan, melainkan berdiri diam di balik kacamata hitamku, mengamati mereka. Sudah Ibu bilang, jangan naik taksi online yang murah? AC-nya mati, panas. Suara cempreng Ibu Ratna terdengar jelas, memecah kesopanan lobi mall. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari yang kuingat. Keriput di dahinya semakin dalam, mungkin karena terlalu sering mengerutkan kening dalam kemarahan. Bayu menghela napas panjang, bahunya merosot turun seolah memikul beban dunia. Bu, tolonglah mengerti. Uang belanja dari gaji Bayu sudah habis buat bayar utang bulan lalu. Kita kesini cuma mau beli obat ibu di apotek yang lengkap itu, bukan mau belanja mewah. Kalau mau yang nyaman, ya harus bayar lebih. Kau ini memang tidak berguna. Coba kalau istrimu yang sekarang itu becus mengatur uang, kita tidak akan begini. Bentak Ibu Ratna lagi, tidak memedulikan tatapan aneh dari beberapa pengunjung mal yang lewat. Si Sarah itu kerjanya cuma menghabiskan uangmu untuk skincare, tapi masak nasi saja hangus. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman getir. Ternyata, menggantikanku dengan wanita lain tidak menyelesaikan masalah hidup mereka. Justru, karma bekerja dengan caranya yang sunyi namun mematikan. Dulu, akulah yang selalu disalahkan atas setiap kekurangan uang, padahal aku yang paling hemat. Kini, tanpa aku, mereka justru semakin terperosok. Perlahan, aku melangkah maju. Suara hak sepatuku yang berirama konstan menarik perhatian Bayu. Dia menoleh, awalnya dengan tatapan kosong dan lelah, mungkin mengira aku hanya salah satu sosialita Jakarta yang lewat. Matanya menyapu penampilanku dari ujung kaki ke ujung kepala. Ia melihat sepatu mahalku, rok pensil yang membalut tubuhku dengan sempurna,
dan blazer yang memancarkan aura otoritas. Lalu, tatapannya naik ke wajahku saat aku perlahan melepas kacamata hitamku. Detik itu, waktu seolah membeku. Mata Bayu membelalak lebar, mulutnya sedikit terbuka namun tak ada suara yang keluar. Warna darah seakan tersedot habis dari wajahnya, menyisakan kepucatan yang nyata. Ia mematung, tubuhnya kaku seperti tersambar petir di siang bolong. Reaksi tubuhnya begitu jujur, campuran antara ketidakpercayaan, rasa malu, dan keterkejutan yang menghantam ulu hati. Ibu Ratna, yang menyadari putranya terdiam, ikut menoleh. "Kenapa kau bengong seperti orang bo?" Kalimatnya terputus di tenggorokan. Wanita tua itu menyipitkan matanya, berusaha mengenali sosok wanita anggun yang berdiri tak jauh di hadapan mereka. Ketika pengenalan itu akhirnya terjadi, aku bisa melihat bagaimana rahangnya jatuh. Tangannya yang keriput gemetar saat ia mencengkeram lengan baju Bayu, seolah mencari pegangan agar tidak rubuh. Dewi," bisik Bayu, suaranya parau dan nyaris tak terdengar. Namun di tengah keheningan momen itu, bagiku suaranya terdengar seperti ledakan. Aku tidak langsung menjawab. Aku membiarkan mereka menyerap pemandangan ini. Aku ingin mereka melihat dengan jelas. Melihat kulitku yang kini terawat dan bercahaya, bukan lagi kusam karena asap dapur. Melihat tubuhku yang sehat dan bugar, bukan lagi kurus kering karena tekanan batin. Melihat mataku yang menatap tajam penuh percaya diri, bukan lagi mata sembab yang selalu menunduk takut. "Halo, Mas Bayu." "Ibu Ratna," sapaku. Nadaku datar, sopan, namun sedingin es. Tidak ada kehangatan, tidak ada kerinduan, hanya formalitas belaka kepada orang asing. "Bayu Manilon Luda Dengan Susapaya. Ia melangkah maju setengah langkah, ragu-ragu." Kau terlihat sangat berbeda," gagapnya. Matanya bergerak liar, seolah mencari jejak Dewi yang dulu ia kenal, Dewi yang penurut dan lemah, tapi ia tidak menemukannya. Sosok itu sudah mati 4 tahun lalu, dibunuh oleh kata-kata kejam mereka sendiri. 4 tahun adalah waktu yang lama, Mas, jawabku singkat. Aku menatap Ibu Ratna yang masih terpaku. "Apa kabar, Ibu? Saya harap kesehatan Ibu baik-baik saja." Ibu Ratna membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Sifat angkuhnya seolah lenyap seketika di hadapan aura dominan yang kupancarkan. Dia melirik ke arah mobil mewah yang baru saja meninggalkanku, lalu kembali menatapku. Rasa iri, malu, dan penyesalan bercampur aduk di wajah rentanya. Dulu, dia membuangku seperti sampah karena menganggapku pembawa sial dan benalu. Sekarang, sampah itu berdiri di hadapannya dengan kilau berlian di telinga dan kepercayaan diri seorang ratu. "Dewi, ini benar-benar kau?" Ibu Ratna akhirnya bersuara, nadanya bergetar. Kau kerja di mana sekarang? Penampilanmu seperti..." "Saya punya bisnis sendiri, Bu. Dan beberapa investasi," potongku halus tapi tegas. Aku tidak ingin memberi mereka detail. Mereka tidak berhak tahu. Hidup telah berbaik hati pada saya setelah saya meninggalkan rumah itu. Kalimat terakhirku mendarat telak. Bayu menunduk, tak sanggup menatap mataku. Rasa malu itu pasti membakar wajahnya. Dia melihat mantan istrinya yang dulu dia hina, kini berdiri jauh di atasnya. Sementara dia, bajunya kusut, wajahnya berminyak, dan dia baru saja bertengkar soal ongkos taksi di depan umum. "Dewi, aku..." Bayu mencoba bicara lagi, kali ini ada nada memelas dalam suaranya. "Hidup kami, berat sekali, why? Sarah, dia tidak sepertimu. Dia..." Aku mengangkat tangan kananku sedikit, memberi isyarat untuk berhenti. Gestur kecil itu cukup untuk membungkamnya. "Saya tidak perlu mendengar keluhan tentang rumah tanggamu, Mas. Itu bikin urusan saya lagi. Bukankah dulu Mas dan Ibu bilang, siapapun wanita lain akan lebih baik daripada saya?" Tanyaku dengan senyum tipis yang menusuk. "Kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kebebasan dari saya." Suasana menjadi kenggang dan menyisakan bagi mereka. Orang-orang di sekitar kami mulai memperhatikan interaksi ganjil antara wanita berpenampilan eksekutif dengan dua orang yang tampak berantakan ini. "Tapi why, Ibu sakit-sakitan?" Ibu Ratna mencoba memancing simpati, teknik manipulasi lamanya yang dulu selalu berhasil membuatku luluh dan memberikan sisa uang belanjaku untuknya. "Obatnya mahal sekali. Kami kesini saja harus berhemat." Aku menatap wanita tua itu. Dulu, hatiku akan hancur melihatnya begini. Tapi sekarang, yang kurasakan hanyalah rasa kasihan yang berjarak. Bukan simpati, melainkan iba melihat betapa menyedihkannya hidup seseorang yang hatinya dipenuhi racun. "Apotek ada di lantai dasar, Bu. Semoga lekas sembuh," ujarku tanpa menawarkan bantuan sepeser pun. Dompetku tebal, kartuku unlimited,
aku bisa saja membelikan seluruh isi apotek untuknya tanpa berkedip. Tapi harga diriku dan luka masa laluku melarangku mengeluarkan 1 rupiah pun untuk orang-orang yang pernah menghancurkan jiwaku. Bayu tampak ingin meraih tanganku, sebuah gerakan impulsif keputusasaan. Why, Tangguh, bisakah kita bicara sebentar? Maksudku, bicara baik-baik? Mungkin, minum kopi? Aku memandangnya dengan tatapan yang menyiratkan betapa konyolnya permintaan itu. Dia pikir dia siapa? Saya ada meeting penting, Mas. Waktu saya sangat berharga. Tolakku telak. Dan rasanya tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Semuanya sudah selesai di pengadilan agama 4 tahun lalu saat kalian menuduhku mandul dan mengusirku. Kata, mandul, itu menggantung di udara, berat dan tajam. Wajah Bayu semakin pucat, sementara Ibu Ratna membuang muka. Itu adalah fitnah keji yang menjadi alasan utama perceraian kami, stigma yang mereka tempelkan di dahiku agar mereka bisa merasa benar saat membuangku. Aku menarik napas panjang, menikmati aroma parfum oud dan mawar yang kupakai, membersihkan paru-paruku dari aroma masa lalu yang apek. Aku siap untuk berbalik dan meninggalkan mereka dalam kubangan penyesalan mereka sendiri. Kemenangan ini terasa manis, bukan karena aku menyakiti mereka, tapi karena aku menunjukkan bahwa aku bahagia tanpa mereka. Baru saja aku hendak memutar tumitku untuk melangkah masuk ke dalam mall, sebuah suara tawa kecil terdengar dari arah pintu masuk. Namun, aku belum menoleh. Aku masih membiarkan Bayu dan ibunya menatap punggungku yang tegak, membiarkan mereka merenungi kesalahan terbesar dalam hidup mereka, melepaskan berlian demi menggenggam kerikil. Ini baru permulaan dari kejutan bagi mereka. Mereka belum tahu bahwa kesuksesan finansial ini hanyalah sebagian kecil dari kebahagiaanku. Mereka belum tahu rahasia terbesar yang akan memutarbalikkan seluruh keyakinan mereka selama ini. Aku melirik mereka sekilas lagi lewat bahuku. Selamat tinggal, Mas Bayu, Bu Ratna. Jaga diri kalian baik-baik. Dengan itu, aku melangkah menjauh, meninggalkan mereka yang masih terpaku seperti patung di trotoar panas, sementara aku berjalan menuju kesejukan dan kesuksesan yang telah kuraih dengan darah dan air mata. Pintu kaca otomatis terbuka lebar menyambutku, seolah memberi jalan bagi sang pemenang. Keheningan yang menggantung di antara kami terasa lebih berat daripada udara dingin dari pendingin ruangan pusat perbelanjaan ini. Aku berdiri tegak, daguku terangkat sedikit, menikmati detik demi detik saat realitas menghantam mereka berdua. Bayu, pria yang dulu kucintai dengan segenap jiwa namun membuangku seperti sampah, kini berdiri mematung. Matanya yang dulu selalu menatapku dengan sorot meremehkan, kini terbelalak lebar, menyapu penampilanku dari ujung sepatu hak tinggi hingga tatanan rambutku yang rapi. Di sebelahnya, Ibu Ratna, wanita yang tak pernah lelah melontarkan kata-kata racun tentang rahimku, tampak seolah-olah baru saja melihat hantu. Tangan keriputnya mencengkeram lengan kemeja Bayu dengan begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Aku bisa mencium aroma kepanikan mereka, bercampur dengan wangi parfum desainer yang kukenakan. Ada kepuasan gelap yang merayap di dadaku, sebuah validasi yang telah kutunggu selama 4 tahun, namun anehnya, rasanya tidak meledak-ledak seperti dendam. Rasanya tenang. Denjen, Dwi? Suara Bayu terdengar serak, seakan kerongkongannya tiba-tiba kering kerontang. Ini, benar-benar kamu? Aku tidak langsung menjawab. Aku membiarkan mereka menelan ludah, membiarkan mereka memproses transformasi wanita lusuh yang mereka usir dari rumah 4 tahun lalu menjadi sosok yang berdiri di hadapan mereka sekarang. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman formalitas yang biasa kuberikan pada kolega bisnis yang tidak terlalu kusukai. Halo, Bayu. Ibu Ratna, sapaku, suaraku stabil dan terkontrol. Lama tidak berjumpa. Apa kabar? Mulut Ibu Ratna terbuka, lalu tertutup lagi, seperti ikan yang kehabisan oksigen. Kamu, gagapnya, matanya menatap tas bermerek yang tersampir di lenganku, lalu beralih ke perhiasan yang melingkar di leherku. Bagaimana bisa? Namun, sebelum aku sempat menjawab pertanyaan yang syarat akan ketidakpercayaan itu, suara langkah kaki kecil yang berderap cepat di lantai marmer memecah ketegangan. Mama, Mama. Duniaku seketika bergeser. Wajahku yang tadi memasang topeng dingin profesionalisme langsung melunak. Aku berbalik tepat waktu untuk menangkap tubuh mungil yang menabrak kakiku dengan penuh semangat. Arka, putraku yang berusia 3 tahun, mendongak dengan senyum lebar yang memamerkan gigi susunya. Pipinya yang gembil kemerahan karena berlari. Mama, lihat. Papa belikan robot, serunya riang, mengangkat mainan baru di tangannya tinggi-tinggi. Aku tertawa kecil, berlutut untuk menyamakan tinggiku dengannya, mengabaikan gaun mahalku yang menyapu lantai. Kuusap keringat di dahi Arka dan mencium pipinya yang bau bedak bayi dan permen stroberi.
Wah, bagus sekali, sayang. Bilang apa sama papa? Terima kasih, papa, jawabnya, menunjuk ke arah belakangku. Namun, perhatianku teralihkan oleh suara isak tertahan dari arah depan. Aku kembali berdiri dan menoleh pada Bayu dan Ibu Ratna. Jika tadi mereka terlihat terkejut, kini mereka terlihat hancur. Wajah Bayu bukan lagi pucat, tapi seputih kertas. Matanya terpaku pada Arka, pada anak laki-laki yang jelas-jelas memanggilku, Mama. Dunia sekian berhenti berputar bagi mereka. Aku melihat roda gigi di otak Bayu bekerja keras, mencoba menyusun potongan puzzle yang selama ini ia yakini kebenarannya. Dewi mandul. Dewi tidak bisa punya anak. Itu sebabnya kami bercerai, tapi di sini ada Arka. Bukti hidup. Bukti bernapas. ITU. Suara Bayu bergetar hebat, tangannya terulur sedikit seolah ingin menyentuh Arka, tapi ia sadar ia tak punya hak. Itu anakmu, Wai? Ya, jawabku tegas, tanganku secara protektif memegang bahu Arka. Ini Arka. Putraku. Tapi, Ibu Ratna menyela, suaranya melengking tajam namun penuh ketakutan. Tapi kamu mandul. Dokter bilang, kamu tidak bisa. Dokter mana yang ibu maksud? Potongku tajam. Dokter dukun yang ibu bawa ke rumah dulu? Atau asumsi kalian sendiri karena aku tidak kunjung hamil selama 2 tahun pernikahan kita? Aku menatap mata Bayu lekat-lekat. Aku sudah memeriksakan diri ke dokter spesialis terbaik segera setelah kalian membuangku, Bayu. Dan hasilnya? Aku subur. Sangat sehat. Bayu mundur selangkah, seolah aku baru saja menamparnya secara fisik. Kakinya goyah. Kebenaran itu menghantamnya dengan kekuatan penuh. Jika aku sehat, dan aku bisa memiliki anak dengan pria lain, maka selama ini. Berarti, bisik Bayu, matanya mulai berkaca-kaca, dipenuhi horor yang tak terlukiskan. Berarti bukan kamu? Berarti. Ia menunjuk dadanya sendiri dengan tangan gemetar. Aku? Hening. Riuh rendah suasana mall seolah lenyap, menyisakan kami dalam gelembung kebenaran yang menyakitkan ini. Aku melihat Ibu Ratna menutup mulutnya dengan tangan, air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Kezambangan wanita itu ranta seketika. Selama bertahun-tahun ia membanggakan putranya dan menghinaku sebagai wanita cacat produksi, ternyata cacat itu ada pada darah dagingnya sendiri yang ia agung-agungkan. Ya, Bayu, kataku pelan, tanpa nada mengejek, hanya fakta murni. Masalahnya ada padamu. Selalu padamu. Bayu menunduk, bahunya berguncang. Ya Tuhan, why, aku. Ia mengangkat wajahnya lagi, dan kali ini aku melihat keputusasaan yang telanjang. Ia melangkah maju, mencoba mempersempit jarak di antara kami. Maafkan aku, why. Maafkan Ebio. Kami salah. Kami bodoh. Ia mencoba meraih tanganku, tapi aku menarik diri dengan cepat. Why, tolong, mohonnya, air mata kini membasahi pipinya. Kita bisa perbaiki ini, kan? Kamu masih sendiri, kan? Anak ini dia butuh sosok ayah yang. Hentikan, potongku dingin. Aku akan berobat, why? Kita bisa membesarkan anak ini bersama. Aku janji aku akan berubah. Tolong, beri aku kesempatan kedua. Aku menyesal, why? Sumpah mati aku menyesal. Kata-kata itu meluncur deras, penuh dengan janji manis yang dulu mungkin akan membuatku luluh, tapi kini hanya terdengar menyedihkan di telingaku. Saat itulah, sebuah tangan yang hangat dan kokoh mendarat di pinggangku. Aroma maskulin yang familiar dan menenangkan menyelimutiku. Aku menoleh dan tersenyum pada Andi, suamiku, yang baru saja menyusul kami. Ada masalah, sayang? Tanya Andi dengan suara baritonnya yang tenang namun berwibawa. Ia menatap Bayu dan Ibu Ratna dengan tatapan tajam, naluri melindunginya langsung aktif melihat istri dan anaknya dikerumuni orang asing yang terlihat histeris. Bayu terdiam. Ia menatap Andi, pria yang lebih tinggi, lebih tegap, dan memancarkan aura kesuksesan serta kehangatan yang tidak pernah dimiliki Bayu. Lalu ia menatap tangan Andi yang melingkar posesif di pinggangku. Perkenalkan, Bayu, Ibu Ratna, kataku, nada suaraku penuh kebanggaan. Ini Andi. Suamiku. Ayah kandung Arka. Wajah Bayu seakan runtuh sepenuhnya. Harapan konyol yang sempat ia bangun beberapa detik lalu hancur berkeping-keping. Suami. Desis Ibu Ratna, suaranya lemah tak berdaya. Ya, jawabku. Aku menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya. Dulu, aku berpikir aku akan menikmati momen ini dengan penuh amarah. Aku pikir aku akan meneriaki mereka, memaki mereka atas semua penderitaan yang kualami. Tapi ternyata, kebahagiaan sejati adalah ketika kau tidak lagi peduli untuk membenci. Kalian tidak perlu meminta maaf, ujarku.
Justru aku yang harus berterima kasih. Bayu menatapku bingung, air mata masih mengalir di wajahnya. Apa? Terima kasih karena telah membuangku, lanjutku, setiap kataku ucapkan dengan jelas dan lambat. Jika kalian tidak mengusirku hari itu, jika kalian tidak menuduhku mandul dan menceraikanku, aku tidak akan pernah bangkit. Aku tidak akan pernah membangun karirku, dan yang paling penting, aku tidak akan pernah bertemu Andi dan memiliki Arka. Aku mengelus kepala Arka yang kini memeluk kaki Andi. Penderitaan yang kalian berikan padaku adalah jembatan menuju kebahagiaanku yang sesungguhnya. Jadi, simpanlah penyesalan kalian. Itu milik kalian sekarang, bukan milikku. Karmanya sudah lunas, Bayu. Aku bahagia. Dan kalian? Kalian harus hidup dengan kenyataan bahwa kalianlah yang menghancurkan kesempatan kalian sendiri untuk bahagia. Tanpa menunggu jawaban mereka, aku berbalik. Andi, yang mengerti situasi tanpa perlu banyak bertanya, hanya mengangguk sopan namun dingin ke arah mereka, lalu menggandeng tanganku dan mengangkat Arka ke dalam gendongannya. Ayo, kita pulang, bisik Andi lembut, mencium pelipisku. Ayo, jawabku. Kami berjalan menjauh, langkahku terasa begitu ringan. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Namun, dari pantulan kaca etalase toko di depan kami, aku bisa melihat bayangan dua sosok yang tertinggal. Bayu yang terduduk lemas di bangku mal dengan wajah tertunduk dalam tangan, dan Ibu Ratna yang berdiri kaku menatap punggung kami dengan tatapan kosong yang dihantui penyesalan abadi. Mereka kini terkunci dalam penjara sepi yang mereka bangun sendiri, bersama kebenaran pahit bahwa cucu dan menantu idaman yang mereka cari, sebenarnya sudah pernah mereka miliki, dan mereka buang dengan tangan mereka sendiri. Aku menggenggam tangan Andi lebih erat, merasakan kehangatan jari jemarinya yang menaut sempurna dengan milikku. Di depanku, masa depan terbentang cerah, tanpa bayang-bayang masa lalu. Ini bukan sekadar pembalasan dendam. Ini adalah kemenangan. Kemenangan dari seorang wanita yang menolak untuk hancur.